di sini kita istilahnya diskusi aja ya, jadi santai. Seperti yang Pak Kasmi bilang tadi untuk UMKM, pelaku UMKM, di sini disebutkan tadi ada kualitas pelayanan kita inginkan gitu. Bagaimana cara kita bisa customer itu atau pelanggan itu bisa tertarik kan gitu. Dari cara pelayanan kita kan itu tadi garis bawah. Intinya itu aja langsung saya Bu ya. Nggak banyak-banyak teori-teori, langsung aja. Saya juga pelaku UMKM juga dulu, ada usaha juga seperti Pak Kasmi ya, hampir sama kasusnya karena banyak fokus yang lain yang ini enggak kepegang, ya kan? Intinya itu Bu ya. Yang pertama mungkin masing-masing ibu-ibu di sini atau bapak-bapak di sini mungkin pelaku UMKM lah istilahnya, ada yang dagang, jualan gitu kan. Tapi intinya pelayanan kita ke konsumen intinya gitu. Di samping kualitasnya juga kan gitu, maksudnya kualitas ini rasanya kan gitu ya. Bagaimana kita menciptakan rasa yang baik? Ya kita harus bisa banyak bertanya ke konsumen, kira-kira gimana ini rasanya kan gitu. Ya kita banyak ngobrol lah itu dan ya. Bagaimana kira-kira apa yang kurang kan gitu, itu kan untuk memperbaiki kualitas kita kan. Contoh mungkin kalau kita jualan motor ya, kira-kira apa yang kurang atau ya kualitas ini kurang dalam kan gitu. Jadi kan kita tahu kan, kalau enggak kita nggak tahu apa keinginan dari masyarakat kan gitu ya. Mungkin kalau misalnya yang goreng-gorengan kita jual, kira-kira apa yang kurang ya kan gitu, supaya untuk lebih baik, lebih enak rasanya, cita rasa begitu. Itu tadi yang dari Pak Kasmi tadi untuk pembukanya kan gitu. Bagaimana kita supaya bisa menarik konsumen. Kalau kita bisa menarik konsumen yang lebih banyak kan berarti kan pendapatan kita kan lebih tinggi juga bagus. Itu secara teori kan seperti itu. Tapi kadang-kadang kan di lapangan kan nggak segampang itu kan. Iya kan? Apalagi kita lagi kesel lagi ini, lagi rewel, mulai pikirannya kan. Pikirannya mulai. Bagaimana kita mau melayani konsumen setelah kita kurang fokus, ya kan? Intinya kita harus lebih banyak memberi pelayanan yang baik, intinya itu ya. Silakan Bu, santai aja ya. Iya, Ibu udah pada sarapan belum? Belum. Saya weh sarapan jam 3 nanti. Kalau kita bicara mengenai usaha atau UMKM, pasti pada prinsipnya tadi sudah dikatakan modal kan, terbentuk di modal gitu ya. Nah, tadi kan sudah saya coba sortir. Kalau kurang modal ini, mungkin kalau Pak Kasmi ada uang mungkin bisa pinjam. Nggak, saya bercanda. Nanti lagi Pak Kasmi bisa pinjam nggak? Kalau untuk masalah permodalan ini sedikit kita pengarahan atau diskusi aja bicara ini kan. Kan sekarang BRI juga ada ini kan kurs satu BRI, yang kedua Pegadaian juga ada, ya kan? Intinya kalau misalnya kita istilahnya mentok-mentok lah ya kan, yang namanya kita usaha kan. Nah ini yang kita maksudnya untuk kita berkumpul itu supaya kita bisa saling bagi atau saling ini supaya lebih terbuka kan gitu ya. Kalau secara ininya BRI kan ada tuh untuk pinjaman ini satu, terus apa Pegadaian ya kan, Pegadaian kan ada juga pinjaman. Bank DKI yang pemerintah ya. Nah itu maksud saya, ini kita membuka untuk ini apa ibu-ibu ini kan. Bank DKI kan juga ada.
Tapi kadang-kadang dia diminta persyaratannya ya kan, ada usahanya harus difoto, ya kan, ini tempatnya ini, nah seperti ya itu memang butuh ini juga sih, proses kan gitu ya, itu intinya. Kalau misalnya kita mau berdagang, kita nggak punya modal, bagaimana caranya, itu yang harus kita pikirkan kan gitu. Sudah dapat modal kan kita berdagang, terus bagaimana caranya supaya laku kan gitu, pelayanan kita sama kualitas enak beda kan gitu, intinya itu kan, kualitas kita harus kita perbaiki juga itu tadi. Kira-kira ya kita harus banyak terbuka lah Bu, ya kan, santai aja ya kan, biasanya ada yang kurang Kak, mungkin terus terang aja lah kan gitu, oh ini kurang sedikit, garamnya kurang enak, ada yang ini kan gitu, oh berarti itu intinya kan tahu, atau ini terlalu apa lah, terlalu minimalis katanya kan gitu kadang-kadang kan ya kan, macam-macam kan di lapangan kan gitu Bu ya. Dan nggak apa-apa, itu kita terima aja ya kan, untuk kita iya, untuk kita konsultasikan, kita perbaiki. Boleh kita bikin yang besar tapi harganya lain ya kan gitu. Tapi ada strateginya Bu, begini Bu. Di dekat rumah saya ada yang jualan goreng-gorengan Bu. Apa ya, goreng-gorengan pagi gitu kan. Pertama dia jualan, dia pintar dia pakai strateginya. Pertama dia jualan untuk memperkenalkan konsumen dulu, harganya cuma dia kasih 1.500, 1.000 benar. Saya masih ingat setelah konsumennya rasanya memang enak, rasanya kualitas, dia naikkan aja, tapi tetap aja orang beli. Nah kan itu Bu ya, kenapa langsung naik 2.500 satu, oleh karena sudah rasanya iya, itu tadi maksud saya kan gitu. Berarti dia pintar strateginya gitu. Pertama dia jualan, dia buka, harganya cuma. Ya, saya masih ingat itu. Saya masih ingat itu. Begitu sekarang ini beberapa belakangan, contoh 2.500 satu. Ya konsumen diam aja, oleh karena memang butuh kan. Enak. Nah itu standar umumnya seperti itu ya kan. Tadi kan sudah saya coba kasih gambaran. Pertama kita buka usaha modal kan sudah pasti itu ya. Nah bagaimana caranya kan itu tadi. Ya kan kita tahu, kita kan diskusi aja ya. Di Bank BRI ini katanya ya, kita kan nggak tahu nanti untuk di lapangan bagaimana ya kan ngurusnya ya kan. Bank DKI, Pegadaian, nah itu ada kredit pinjaman lunak, atau dia kalau setahu saya di Pegadaian dia kalau kelompok itu bikin kelompok macam kelompok apa, nah mereka bisa ada pinjaman di Pegadaian itu ya, membantu maksudnya nggak terlalu aman itu. Ya, persen ya, malah karena bunga. Iya, tadi maksud saya ya kan, kita berkumpul di sini maksudnya untuk tukar pendapat, biar tahun yang lain kan gitu. 0% bunganya ya kan, tapi syarat-syaratnya apa? Untuk produk, tempat usaha ya kan, tidak ada jaminan kan Bu? Tidak ada jaminan. Tapi kalau bank, nah nggak tahu, pasti lebih jaminan, diminta ya kan, jangan entah apa ya kan. Ya. Kalau di bank harus ada komitmen Pak, nomor itu berusaha. Ya, kita harus dulu ya. Ya itu bedanya prosesnya seperti itu ya. Kita kan mau usaha dan mulai ya kan, makanya saya di sini sebagai apa istilahnya memotivasi aja dari kewajiban untuk berbuka untuk masyarakat ya kan. Udah pasti itu diminta untuk nomor izin berusaha ya. Nah itu. Tapi mau tidak mau kita urus juga, penting ya kan, penting. Kalau nggak kita nggak maju-maju kan mau berusaha, cuma bisa karena dalam nggak ada modal udah gitu ya kan. Nah kalau kita coba termotivasi
motivasi, kita mau, kita kemauan ini kita urus lah ya kan, mau nggak mau ya kan. Ini menyangkut dengan modal ya kan, untuk kita berusaha. Seperti Pak Kasmi bilang tadi, jangan sampai nanti untungnya 30, tapi kemakan modal 20. Ya. Tapi di lapangan kadang-kadang kita nggak bisa juga prediksi ya kan. Memang seperti itu. Karena kemakan modal. Ini kita tutupi lagi. Yang kan semua ini maksudnya rata-rata PP juga seperti itu karena juga. Ya kalau lubang dikit lah ya kan, sambil nanti ini berputar ya. Rata-rata seperti itu. Ini ya kan. Saya di sini ada kita diskusi aja kita pendapat ya kan, yang pertama mengenai modal yang juga tentang strategi marketing ya. Bagaimana kita melayani masyarakat ya kan. Ada kuncinya gitu tuh. Jadi jangan anggap konsumen itu sebagai blindak gitu. Kita pendekatan secara persuasif aja dan kekeluargaan itu menjadi utama. Ya. Kita harus banyak inilah apa istilahnya ngomong ya kan. Nah banyak komunikasi. Kalau kita banyak komunikasi, kita pendekatan sama konsumen itu anggap dia udah kayak tetangga atau keluarga kita apa gitu kan, bikin dia enak. Di samping kualitas kita juga yang harus kita perhatikan kan gitu kan. Dia akan istilahnya kembali lagi dia udah tahu kan gitu. Oh sini dari pelayanannya dari kualitas rasanya ya sedang-sedang aja lah, tapi di atas sedikit. Saya tak bicara muluk-muluk ya kan. Mana cara bikin enak? Saya nggak tahu bikinnya kan. Cuma ngomong aja. Ya maksudnya sedang-sedang standar tapi sedikit di atas ini lah. Ada rasanya lah. Jangan bilang ada rasanya. Kurang bumbu. Makanya saya bilang kurang garam ya kan. Atau kurang itu atau pemasak apa ya. Totole. Yang mulia, ya itu intinya seperti itu ya. Mungkin ada yang jadi mungkin ibu mau sharing mungkin atau mau tanya jawab, santai aja. Masing-masing pelaku mungkin ada yang jualan apa atau usaha apa, silakan. Ini aja. Kita dapat satu yang bagaimana melawan rasa malas. Itu yang bahaya tuh, bukan melawan dengan rahasia. Udah enak nih Pak, kita udah nyari makanan nanti nggak jual. Bagaimana itu kan susah loh menghilangkan rasa malas itu paling bener. Obatnya kalau itu bener, tanya ini Bapak iya, pasti. Itu yang apa istilahnya yang terberat bu ya. Udah bener enak nih. Tiba-tiba ada rasa malas. Udah nggak usah jualan kan gitu. Mungkin ada obatnya bu penangkalnya bu. Tanya penangkalan ke Bapak. Penangkalnya bawa zikir bu. Ya. Baca sholawat. Allahumma bisa apabila sakit harus dipaksa. Ya itu yang paling apa istilahnya yang terberat ya. Bukannya ibu aja saya itu kadang-kadang manusia. Manusia kan pasti. Iya. Tapi harus kita lawan. Cuma kebablasan Pak, malasnya bisa 2 minggu berjualan. Wah, mungkin nanti hari Senin mulai lagi. Ya sore Pak, sore. Ya kalau boleh tahu mungkin ininya apa yang ininya berusahanya bikin kalau jualan. Kalau Ibu Yanti macam-macam. Macam-macam bisa ya. Ada macam-macam.
Kan nggak bisa. Iya, mungkin satu itu tadi yang penyakit malas, satu lagi kurang percaya diri itu pasti ini. Kadang-kadang. Kurang percaya. Bagus, nggak apa-apa itu. Kalau tadi Pak Kasmi sedikit membicara kalau Cina dagang ini Iya. itu ya nggak ada juga kalau Chinese kami minoritas Iya. mereka tidak ada bisa kerja BUMN Iya. masuk ABRI, jadi istilahnya minoritas itu maksudnya nggak bisa masuk ASN kan gitu, jadi yang bisa dilakukan ya tapi mau nggak mau itu masalah hidup mati ya kan, Betul. kamu nggak makan gitu. Kalau kita kan bedanya itu sebenarnya sih itu. Iya. Udah males mulai lagi. Ya masalah mungkin itu masalah kesehatan ya kan, kesehatan yang kurang. Iya, anak nggak tahu maksudnya bantuin ke sekolah aja. Oh gitu. Anak kepada ini sendiri aja. Jadi kita boleh juga. Oh, kebuli. Ngomong-ngomong kagak beli. Kan satu ya, kalau di permasalahan itu mungkin kita cari produknya itu tadi kalau kebuli itu kan beda yang lain kan. Iya, betul. Berarti fokus Rasa juga. tapi sebenarnya fokus maksudnya dari segi harganya nanti disesuaikan, tapi porsinya dikit jadi orang kayak iya. Oh gitu. Ayo ada lagi sharing-sharingnya. Nih. Iya. Ini. Ya mungkin perlu itu tadi yang pertama tadi penyakit apa tadi Bu? Malas. Penyakit malasnya itu harus dilawan satu. Betul. Lalu yang kedua mungkin ya kalau sudah sakit kita nggak bisa bicara itu ya. Mungkin disiasati jangan terlalu banyak dulu. Udah ada waktu istirahat baru selesai. Iya istirahat. Pembagian waktunya. Nah itu ngatur waktunya harus Ngatur pintar. waktu, ngatur waktunya, manajemen ngatur waktunya, Yes. ya kan? Memang harus itu. Yang kedua ini kan secara teorinya Bu ya, tapi kan kita saling sharing aja, maksudnya bagi-bagi ya kan. Kalau bisa dilakukan lebih bagus, kan gitu. Ngatur waktunya kalau udah selesai udah istirahat gitu ya. Kalau yang lain mungkin ada juga yang usaha Ada nggak yang dagang gitu kan. Ya. Baru Kunci saya seperti yang Bapak buat tadi, menganggap konsumen sebagai keluarga. Iya. Oke ya saya lakuin. Sampai seperti keluarga juga. Bukan dulu. Kasbon. Kejadian yang begitu kan. Masya Karena saya Allah. udah terjun ke warung itu kan udah nanggungnya udah terjun. Akhirnya saya terjun di peminjaman modal terus lupa di rumah. Oh. Jadi banyak sekali yang dibawa-bawa adalah ibaratnya. Berarti ibu yang minjemin modal. Yang jualan saya karena udah nanggung gitu ya, ini masih ada modal. Saya pinjam modal gitu. Nah, ya itu. Saya terus proses sih. Tapi Nggak tadi ada kan habisnya gitu. betul, ibu pinjam modal, tapi kena bunga kan gitu. Itu tadi kan sudah ada contoh ibu ini Udah tadi ada. ada ya. Itu 0%. Namanya nanti ibu ketik, ibu ini gimana Bu? Bagaimana syaratnya? Gimana tempat pegadaian itu bikin saya?
Dari mana? Coba yang pinjaman pegadaian itu kira-kira 0% itu mana Bu? Berapa besar yang dikasih kan gitu? Tapi atau kan nggak belum tahu. Tapi dia kan dapat berapa saya kasih. Kalau untuk digadein sih kalau di pegadaian dengan emas 15 menit cair. Iya. Kalau bawa emas kita nggak bicara yang gadein, kita bicara kita pinjam tanpa jaminan bagaimana. Ya kan? 2 hari kalau pinjamannya 0% iya. Soalnya dia Disurvey ya, berapa? disurvey ya. Berarti harus warga di situ, gitu loh. Sama harus ada punya tempat di situ Ya, usaha, betul. tempat usahanya kan, gitu ya. Nah baru dia mau betul-betul berapa besar Bu kira-kira pinjamannya? Kan itu 6 juta Bu. Kan dapat gambaran. Lumayan. Iya. Selama 18 bulan. 0%. 18 bulan 6 juta ya bagi 18 ya segitu. Nah, harus kita kembalikannya kan. Kira-kira berputar nggak ini? Sanggup nggak kan gitu? Iya kan? Ya justru bikin semangat harusnya kan gitu biar bisa membayar dari pegadaian. Kalau di pegadaian itu kadang-kadang atau di bank, kalau kita pembayarannya bagus bisa ditambah lagi modalnya. Itu modal kita ya. Memang ya. Bikin semangat ayo untuk membayar kita bayar. Bisa ditambah. Iya. Kita tuh dikasih Betul. uangnya ya kan? Ya pastilah. Enggak, kalau di pegadaian nggak terlalu Jangan dekat pakai dari nggak terlalu repot dia kalau bank yang repot. Kalau bank dia, Yes. kalau bank dia, di checking kata ibu dia kan gitu. Biasanya kalau pinjaman kayak gitu kan itu dari itu BUMN ya. Ya. Biasanya kan kayak beli checking atau apa kan Enggak. Kalau ini kan kalau setahu saya kalau usaha kecil dan menengah itu Enggak. bisa tidak dipakai. Kecuali kalau kita pinjam, ini bisa juga kita pinjaman kayak kredit leasing gitu Bu. Kita punya BPKB motor atau segala, kita ini kan, nah itu baru mungkin. Tapi enggak juga kalau motor, sepeda motor, beli checking enggak. BPKB motor, di BRI Bu ya, itu Bu, ya kan? Bagaimana Pak? Tadi kan pertanyaan gitu, modal. Ya terpaksa memang kita harus berkorban, pinjam duit kita butuh ya kan? Ada BPKB motor apa ya? Terpaksa. Itu pilih salah satu kan memang gitu ya kan? Intinya itu semuanya perusahaan-perusahaan yang besar itu lagi bikin bank, ya kan? Untuk dia putarkan ya pokoknya sama juga nggak untuk ngomongkan lubang dulu. Gimana caranya ya kan? Supaya untuk kewajiban ini intinya itu ya mungkin itu Ayo ya sharing lagi. yang istilahnya kita sharing Saya mau tanya sama Bapak. bisa kita ngobrolin ya kan? Supaya Pak Ade. Ya nggak apa-apa, kita cuma ngobrol santai aja Bu. Mungkin pagi ini makasih udah bisa hadir ya kan, udah bisa ketemu di Pak RW ini, akan izin Pak RT, Pak RW ya kan. Kemarin kita sudah bicara juga sebelumnya ketemu Pak RW ya kan. Kita mau izin tempatnya apa, ya kan gitu. Supaya kita bisa ya ngobrol-ngobrol aja lah mengenai tentang UMKM kan gitu. Istilahnya ya pelatihan atau pengarahan aja. Yang tadi modal kan udah ditanya dulu, usahanya ini tadi cuma satu, cuma kendalanya malesnya ini kata ibu.
yang harus dilawan kan nggak apa-apa kita yang santai aja ya kan. Betul ya. Jangan kita ini kan ngobrol iya ngobrol. Ya begini Bu, bukan saya mengarahkan mereka harus punya pinjam. Kalau kita punya duit sendiri tanpa pinjaman lebih bagus. Ya mungkin Bu, mungkin dapat harta warisan kan modal. Iya, iya. Kan itu maksud saya. Mungkin tanah di kampung dijual. Nah, kan itu tadi. Saya tidak menganjurkan harus pinjamnya kan. Tapi kalau kita tidak ada lagi memang peluangnya untuk bisa mau nggak mau, suka tidak suka, kalau kita mau terus udah terlanjur nih kita ya kan, iya harus semangat ya kan, nekat lagi ujung-ujungnya ya kan, mau nggak mau, kalau nggak nekat ya nggak jadi barang tuh katanya kan. Intinya itu. Bukan saya mengarahkan harus pinjam, bukan. Kalau kita ada modal sendiri mungkin dapat harta warisan jual sawah di kampung lebih enak. Kita nggak bicara kita mau minjem lagi nggak usah ya kan. Ini uang ini yang kita putarkan. Iya, jalan. Nah setelah jalan, bagaimana caranya kan itu tadi, ya kan? Pelayanan kita, kualitas barang kita itu. Terus bagaimana caranya untuk mengembangkan usahanya kalau misalnya ini maju kan gitu, harus coba kita edikan lagi, pikirkan, kita buka lagi, mungkin kita buka lagi tenaganya gimana Pak? Nah itu yang perlu dipikirkan kan gitu. Kalau sudah besar kan itu yang saya bicara, kalau enggak ya itu dulu kita fokuskan ya kan, butuh waktu kan, butuh waktu. Kalau secara teori kan buka lagi ya